Apakah benar bahwa perdamaian itu menjadi real nantinya, di mana penyerangan Venezuela ada minyak, di Davos juga ada perdamaian, tapi di balik perdamaian itu ada bisnis besar. Dan inilah yang dikatakan oleh Trump sebagai bagaimana membuat Amerika lebih besar. MAGA, yaitu Make American Great Again. Nah, namun kita mesti melihat lebih jauh lagi apa kepentingan Indonesia di sini. Selamat bertemu kembali, hai Logikers. Saya Jimmy Sihaan, ingin mengutarakan beberapa poin tentang perubahan dunia yang semakin dahsyat dalam pemerintahan Trump. Dan kita ketahui Amerika di awal bulan Januari melakukan penyerangan terhadap Venezuela. Demikian juga Amerika banyak keluar dari lembaga global termasuk WHO. Dan ini menjelaskan bahwa ada perubahan besar di politik luar negeri Amerika. Dan memang ini hal yang sungguh-sungguh mengejutkan dunia, baik untuk pemerintahan Eropa, NATO, China, semua terganggu dengan gerakan-gerakan Trump yang luar biasa. Karena ada dua hal yang saat ini, bahwa peranan diplomasi semakin hilang. Kedua, yang terjadi adalah adanya tarif sebagai policy daripada Trump. Diplomasi diganti dengan kekerasan atau perang atau militerisasi gerakan militer di Venezuela dan akan merebak di banyak negara sesuai dengan kepentingan politik luar negeri Amerika. Demikian juga di Timur Tengah. Kedua, diplomasi hanya berlaku dengan versi Trump, dengan versi yang baru, di mana pendekatannya tidak hanya di satu sisi, tetapi dua mata koin, yaitu di bidang ekonomi, tadi dikatakan policy daripada tarif. Kedua, di bidang politik, di mana perdamaian adalah hal yang utama yang dilaksanakan dengan versi mereka juga, dengan versi Trump. Ada 8 perdamaian yang setelah dibuat dan akan menjadi 9 atau 10 di kemudian hari dengan berdamainya Ukraina dan Rusia dalam waktu yang tidak lama lagi. Sebuah harapan baru, tetapi kita akan fokus kepada sebuah lagi, adanya satu gerakan baru di Gaza. Perdamaian di Gaza. Tahap kedua adalah bagaimana membentuk Dewan Perdamaian, Board of Peace. Dan ini sungguh mencengangkan karena di sana, di 20 negara peneretangan itu terdapat Indonesia. Dan telah ditandatangani tanggal 22 Januari di Davos. Dan ini merupakan surprise bagi kita. Kita ketahui Indonesia adalah menjalankan policy tentang non-blok, artinya di tengah dua karang, mendayung di tengah dua karang yang sangat terkenal saat itu oleh Bung Hatta. Dan kini kita lihat lagi, Prabowo, Presiden Republik Indonesia, menandatangani Board of Peace itu. Dan dipuji sebagai pendekar atau sebagai orang yang tangguh, pria yang tangguh, kata Trump tepatnya. Pria yang tangguh itu adalah Prabowo, dan satu lagi adalah pemimpin Hongaria, Viktor. Cuma yang kita harus perhatikan lagi adalah apakah benar bahwa perdamaian itu menjadi real nantinya. Apakah karena di balik perdamaian itu ada banyak hal-hal yang agak mengganggu dunia, yaitu adanya bisnis di belakang perdamaian. Nah, bisnis itu adalah pembangunan Gaza oleh kontraktor besar, nantinya pembangunan Ukraina oleh kontraktor raksasa. Jadi dua sisi inilah peranan daripada Trump saat ini, di mana penyerangan Venezuela ada minyak,
di Davos juga ada perdamaian, tapi di balik perdamaian itu ada bisnis besar. Dan inilah yang dikatakan oleh Trump sebagai bagaimana membuat Amerika lebih besar. MAGA, yaitu Make American Great Again. Nah, namun kita mesti melihat lebih jauh lagi, apa kepentingan Indonesia di sini. Di satu sisi, Indonesia menandatangani perdamaian bersama Trump, Amerika. Di sisi lain, kita juga adalah anggota BRICS yang saat ini sedang hangat-hangatnya dan menggencarkan untuk membuat semacam ekonomi baru sebagai bagaimana membuat pembangunan ekonomi global itu menjadi lebih bersemangat dan lebih terkoordinir dan lebih terfokus pada pembangunan ekonomi. Di lain pihak, kita lihat Amerika juga demikian. Dia memainkan satu policy ekonomi yang memang ganjil dan mengganggu stabilitas. Dia sangat-sangat sulit untuk katakanlah mencapai stabilitas. Dan apa yang akan terjadi di balik perdamaian itu? Di balik perdamaian itu tetap akan terjadi satu usaha atau satu bisnis besar yang mana kita lihat bahwa Trump adalah memang benar-benar seorang pebisnis yang tulen. Namun ini apakah mengganggu kepada kepentingan dunia? Saat ini belum terlihat gejala itu. Namun semua pemimpin negara-negara besar di Eropa, di Timur Tengah sudah terganggu. Bahkan baru-baru ini ada sebuah klub nuklir yang dibuat pernyataan oleh Rusia bahwa akan ada semacam kelompok baru, yaitu kelompok atau klub nuklir. Dan ini juga menandakan bahwa instabilitas dunia akan terganggu. Dan kita harapkan ke depan yaitu bahwa perubahan geopolitik ini menjelaskan kepada kita apa yang kita bisa buat untuk kepentingan nasional Indonesia. Kelihatannya Prabowo berusaha untuk bermain sebagai negara non-blok. Namun apakah itu akan menjadi sebuah solusi bagi kita, bagi kepentingan nasional kita? Kita hanya dapat melihat dalam waktu jangka menengah atau jangka pendek ini. Karena jangka panjang kita lihat pemerintahan Trump hanya berumur 4 tahun lagi. Dan tahun 2028 akan terjadi lagi perubahan geopolitik. Dan ini yang harus kita uraikan dan kita dekatkan sebagai sebuah skenario yang lebih detail. Salam dari saya, semoga pemikiran ini bisa menjadi homework kita bersama. Salam dari saya, sampai bertemu kembali.